Isu PKI bangkit saat Soehartois terjepit. Ditulis oleh Riza Iqbal. Selama Soeharto berkuasa, kekuatan loyalis Soekarno disingkirkan. Anak-anaknya diawasi dalam berpolitik, bahkan harus dihancurkan jika bibit Soekarnois mulai membesar. Kita runut saja dari akhir tragedi 1965 awal kebangkitan Orba. Semua tokoh PKI, baik pengurus partai sampai yang hanya sekedar pendukung saja, disingkirkan, baik dengan cara dibunuh, dipenjara atau diisolasi kehidupan sosialnya. Jauh daripada itu, Soeharto bukan hanya menenggelamkan PKI tapi juga menyingkirkan loyalis Bung Karno, baik sipil maupun militer. Soeharto sangat paham, jika hanya menenggelamkan PKI tanpa menyingkirkan Soekarnois akan menjadi api dalam sekam yang akan membakar dirinya. Salah satunya adalah Letjen KKOR Hartono yang secara terang-terangan membela Soekarno. Namun oleh Soeharto, dijadikan duta besar dan diakhiri dengan kematian yang tragis dan misterius. Begitu juga Letjen Marinir Ali Sadikin yang meski masih menjabat sebagai Gubernur DKI hingga 1977 akhirnya dijadikan orang yang harus diawasi oleh rezim Orba setelah tidak menjabat di pemerintahan. Kehidupan politik sosialnya dibatasi, bahkan anak-anaknya pun dibatasi. Omar Dhani yang dituduh terlibat G30 SPKI sebenarnya adalah seorang Soekarnois. Bahkan Letjen Ibrahim Aji yang sama-sama dari TNI Angkatan Darat dan ikut serta membersihkan PKI disingkirkan juga oleh Soeharto. Karena mantan Pangdam Siliwangi ini adalah loyalis Soekarno. Keluarga Soekarno sendiri tidak lepas dari represi penguasa Orba. Pendidikan anak-anak Soekarno dipersulit. Sukmawati dan Guntur Soekarno diawasi agar tidak ikut terjun ke politik. Dan baru tahun 1987-lah, Megawati Soekarno Putri dan Guru Soekarno hadir dalam kancah perpolitikan. Saat Kongres Luar Biasa PDI pada Desember tahun 1993 di Surabaya, penguasa Orba ingin menggembosi pencalonan Megawati menjadi ketua umum, meski akhirnya Mega berhasil menjadi ketua umum periode tahun 1993 sampai tahun 1998. Namun pada tahun 1996, kepemimpinan Mega di PDI kembali diguncang oleh penguasa hingga timbul perpecahan yang kemudian menimbulkan kerusuhan yang dikenal dengan peristiwa tanggal 27 Juli. Setelah Soeharto tumbang, kekuatan Soekarnois kembali bangkit. Itu bisa terlihat saat PDI Megawati yang berubah menjadi PDIP mampu menjadi pemenang pemilu di tahun 1999. Namun hanya sebatas penguasaan kursi di parlemen. Sementara presiden dan wakil presiden masih dipilih oleh MPR. Kekuatan Soehartois terhenyak dengan kenyataan ini. Meski 32 tahun loyalis Soekarno dibungkam dan ditekan, ternyata loyalis Soekarno masih ada dan mampu bertahan. Kekuatan Soeharto yang dibantu oleh sengkuni politik dan para oportunis berhasil menyingkirkan PDIP pada pemilu 2004 menjadi urutan kedua di parlemen dan turun menjadi urutan ketiga di pemilu 2009. Sementara presiden yang sudah dipilih secara langsung dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono, murid daripada Soeharto. Dengan soliditas yang cukup tinggi, PDIP keluar sebagai pemenang pada pemilu 2014 dan mampu menguasai parlemen hingga 109 kursi. Kemenangan ini ditambah dengan keluarnya Joko Widodo sebagai presiden terpilih yang juga adalah kader PDIP. Dari sinilah awal signal waspada bagi pendukung Orde Baru. Kemenangan PDIP pada pemilu 2019 dan Jokowi pada Pilpres adalah pukulan telak untuk kelompok Soehartois. Apalagi PDIP mampu menambah kursi di parlemen menjadi 128 kursi. Sebuah pembuktian bahwa loyalis Bung Karno tetap ada dan mulai terlihat eksistensinya. Banyaknya kebijakan-kebijakan Jokowi yang merugikan mereka membuat loyalis Soeharto seperti duduk di kursi panas. Dibubarkannya Petral, pengambil alihan saham Freeport, adalah kesalahan Jokowi di mata mereka. Dua nama itu adalah bagian warisan cawe-cawe di masa Orba yang membuat kantung mereka tidak pernah tipis. Komposisi kepemilikan saham awal Petral dimiliki oleh Pertamina 40%, Tommy Soeharto 20%, Bob Hasan 20%, dan Yayasan Karyawan Pertamina 20%. Ketika Jokowi mulai bergerak ke harta milik putra-putra Soeharto, kemarahan semakin memuncak. Melawan dengan gerakan politik secara elegan tidak mungkin.
Golkar yang merupakan partai tunggangan Soeharto selama berkuasa telah menjadi bagian pendukung Jokowi. Sedangkan partai besutan anak-anak Soeharto hanya menjadi partai gurem tanpa kursi di parlemen. Akhirnya, cara paling liciklah yang diambil kebangkitan PKI. Bukan PKI yang bangkit tapi Soehartois yang terjepit.